Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman bukalah Ragonya. Kita akan menjalankan Apache-nya. Oke, kita buka juga terminalnya. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya akan menggunakan PowerShell ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke PHP tutorial. Dan kita akan cek, kita udah sampai ke episode 35. Kita akan membuat direktori 36 terkait dengan download file. Oke, kita akan masuk ke direktori 36 download file. Kita akan clear screen. Kita akan buka dengan code insider seperti ini ya. Kita buka. Nah, ini project kita sudah terbuka. Nah, materi kita terkait dengan download file. Nah, kalau misalkan teman-teman ngedownload file, biasanya kan kita menggunakan link ya. Kita coba dengan index.php dulu ya. Nah, misalkan kita mau membuat mendownload file, kemudian kita punya file namanya template.txt. Nah, misalkan kita punya file ini yang akan di-download. Nah, biasanya kalau misalkan kita download, tinggal kita buat A, kemudian ref. Nah, kemudian kita tinggal buat slash file, kemudian template. Dan di sini kita tinggal tambahkan download. Nah, kalau misalkan kita untuk mendownload dengan cara seperti ini, kita coba ya. Maka yang muncul adalah teksnya. Misalkan kita kasih ini adalah nami teks. Nah, kita coba buka di sini. Kita buka localhost-nya. Oke. Kita akan buka PHP tutorial, kemudian kita buka download file. Nah, ini kalau misalnya kita klik, maka yang muncul adalah ini ya. Ini adalah dummy text. Padahal yang kita inginkan ketika klik download ini, maka filenya yang terdownload. Sebenarnya kalau misalkan kita buka seperti ini, kemudian ini kita save page as, bisa aja. Cuman ini tidak begitu user friendly ya. Nah, kita akan menggunakan cara yang ketika kita load halaman itu, maka akan mendownload filenya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya header ya. Nah, misalkan kita akan coba gunakan untuk ngedownload tanpa adanya pembatasan ya, tanpa adanya rate limit. Nanti kita contohkan dengan rate limit juga. Pertama kita akan deskripsikan file name untuk variabelnya ya. Oh, salah. Kita salah file. Ini yang txt. Kita pakainya yang ini ya. Kita hapus, kita akan buka dengan tag PHP. Nah, di sini kita akan buat variabel file name. Nah, file name kita akan ambil dari file, kemudian kita akan ambil dari template.txt. Nah, di sini kita akan cek jika file exist. Nah, kita pernah pelajari ya terkait dengan file exist ini. Kita gunakan $file name. Nah, jika file ditemukan baru kita akan lakukan sini header ya. Header. Nah, kita akan gunakan petik konten description. Nah, kita akan gunakan ini file transfer. Kemudian kita akan pilih ini konten tipenya konteks string. Kemudian kita akan pilih ini based on file name. Oke, kemudian kita akan tambahkan ini express. Kemudian kita akan buat catch-nya most relative. Kemudian ini kita gunakan pragma public. Kemudian bikin content length-nya file size dengan file name. Nah, kemudian kita akan read file name, baru kita akan exit. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kemudian kita akan coba
load lagi ya yang ini. Kita load, maka sekarang yang muncul adalah seperti ini ya. Kita bisa langsung download. Kita save, maka kita bisa mendapatkan filenya. Template bisa kita download. Ini ekstensinya juga txt ya. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, kita juga bisa membatasi untuk rate-nya ya. Jadi untuk download itu kan ada kecepatannya. Kita bisa membatasinya. Nah, misalkan kita coba ya, kita akan tambahkan sebuah file nih yang agak besar. Karena kalau misalkan kita menggunakan txt, ini nggak kelihatan ya. Kita akan coba tambahkan ke sini. Nah, kita tekan coba tambahkan ke langsung aja ya. Kita ke Laragon, triple W, kemudian kita akan file, kita tambahkan contohnya node ya. Ini akan kita rename supaya nanti lebih pendek. Kita ada file node.js. Kita akan rename seperti ini, kita close lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, untuk yang ini kita akan remark dulu. Nah, ini kita remark. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya rate limit. Pertama, kita akan ambil file to downloadnya, file to misalkan seperti ini ya. Kita memiliki file yang akan di download. Nah, di sini kita tinggal slash file name slash, kita akan ambil yang MSI ini. Kemudian saya akan buat lagi, nanti kalau misalkan di download nanti akan jadi namanya apa? Ini misalkan client file. Misalkan saya akan kasih nama my node file misalkan ini nanti outputnya. Kemudian saya akan buat download rate-nya atau kecepatannya. Download rate-nya kan kita bisa batasi. Kita akan gunakan 200 ya, artinya 200 kbps. Ini artinya kita kasih 200 kbps. Nah, kemudian kita akan gunakan variabel f isinya 0. Nah, kemudian di sini kita akan coba gunakan try. Nah, gunakan try, kita akan cek jika tidak file exist, maka kita akan lakukan file not found ya. Nah, kemudian kita akan cek lagi. Nah, di sini kita akan cek lagi jika tidak bukan is file. Nah, kita akan ini juga ya, new not a file, throw exception. Oke. Kemudian di sini kita akan baru buatkan headernya ya. Header. Nah, headernya kita akan isi dengan catch control. Catch control. Catch controlnya kita akan buat privat. Kemudian ini stream konteks lengthnya. Nah, ini ya. Kita buat ini konten lengthnya file size. Nah, kita ambil dari file download. Kemudian konten dash positionnya ini belum ada ya. Kita buat lagi header konten dash positionnya. Kita gunakan file name, attachment, file name. Kita akan gunakan base file download. Client file aja ya. Ini versinya. Kita gunakan ini langsung dengan file name seperti ini. Kemudian kita akan kasih di sini
client file. Nah, seperti ini. Kemudian di sini katakan tambahkan flash. Ini belum di read file ya, nanti di bawah read filenya. Ini kita akan flash. Kita akan flash untuk nanti ya. Kemudian kita akan isi $f-nya ini dengan f open. Nah, file to download R. File to download, kemudian ini R parameternya. Oke, kemudian di sini kita akan gunakan while f of $v, kita akan print f read, kita akan print f read, kita akan gunakan $f, kemudian kita akan round. Nah, kita akan round $red, ini akan kita kali dengan 124 ya. Nah, kemudian kita akan plus di sini, kemudian kita akan slipnya 1 aja. Oke, slipnya kita akan kasih 1. Nah, baru di sini kita akan kasih catch. Kita akan catch-nya ini throwable. Kita akan kasih message. Kita akan finally, kita akan tambahkan finally-nya, kita akan f close. Nah, kita akan tutup ya. Nah, ini kita akan lakukan flash dengan rate-nya segini ya kecepatannya. Filenya node.msi. Nah, kita sekarang coba jalankan. Kita enter. Nah, ini yang muncul nama filenya my node file. Nah, ini Windows installer packet. Kita save. Lihat, ini lambat ya, karena kita gunakan limit. Tuh, dia nge-flash. Dia lama banget karena kita kasih kecepatannya hanya 200 kbps. Nah, kalau misalkan ini kita stop dulu ya. Kita stop. Kalau misalkan ini kita naikkan jadi 20.000 misalkan ya. Ini tentunya akan jadi cepat. Kita akan buka lagi. Nah, kemudian kita akan save. Lihat, langsung selesai. Tadi kan sangat lambat. Nah, itu kita membatasi ya, namanya membatasi rate-nya. Nah, kira-kira seperti itu ketika kita ingin membuat atau membatasi untuk proses download. Kita bisa tambahkan di sini untuk download rate-nya, rate limitnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Kita sudah mempelajari terkait dengan download, proses download, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.